Nur Hajirah. Tidur. Kalian mendengar suara ngoroknya? Bentar, saya bisukan. Tidur. Hari masih siang, tetapi dia sudah tidur. Baik, kita turunkan ya, kita turunkan. Buset, ngoroknya teman-teman. Enak banget rasanya. Oke, kita kasih naik ada Vina Store 99. Vina Store 99. Ya, silahkan Vina Store 99. Nyalakan kamera Anda. Shalom. Shalom Vina Store, Kristen. Ya, saya Kristen. Cuman tadi waktu di awal ada kayak satu pembahasan tentang gereja-gereja gitu yang pinginnya dilanjutin sama Bang Edis, tapi kok stop gitu aja gitu loh. Iya, karena itu mungkin dalam diskusi internal Kristen besok. Kita nanti kalau sudah ada rumah apologet, kita akan buat channel itu tersusun rapi. Jam sekian acaranya ini, jam sekian acara debat, jam sekian acara internal Kristen. Nanti kita bahas di situ. Baik, nanti sebenarnya saya kalau mau DM itu kan takut ya. Kiranya aku pengen punya kakak rohani gitu aja. Karena aku dulunya itu dari seberang, terus baru 2 tahun ini. Jadi aku dibaptis tahun kemarin ya. Oh, tadinya muslimah. Iya, betul. Ngaku-ngaku nih. Coba kita tes dulu. Kalau tadinya muslimah, coba bacakan surat-surat di dalam Al-Quran. Yang mana maunya? Terserah, yang ingat saja. Apa aja ya? Maaf ya, kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakulahu kufuwan ahad. Sah Nah, itu aja, jangan yang lain-lain. Iya, sah ini. Begini Kak Vina, karena banyak orang-orang atau netizen, suaranya eko loh. Coba saya bisukan ya, saya bisukan. Oke. Gini Kak Vina, banyak orang-orang Islam yang tidak menerima kenyataan tentang murtadnya orang-orang Islam, gitu. Seperti itu. Makanya kita konfirmasi betul begitu dari mantan Muslim, dan banyak kok, banyak. Anda tidak sendirian. Ya silakan Kak Vina, tapi dihidupkan dulu mikrofonnya, karena saya bisukan karena menggema. Maaf. Saya nggak mau pansos karena kebetulan saya baru aja tahu ya tentang channel ini, cuman saya pengen punya kakak rohani. Kenapa? Seperti pembahasan di awal tadi, Kak Edi jelaskan, banyak gereja sekarang kehilangan kekudusannya. Gitu. Oh, ingin membahas itu ya. Itu satu tema yang sangat menarik, yang bisa kita kaji panjang lebar, tapi besok ya di acara diskusi-diskusi internal Kristen. Oke. Atau gini, katanya ada Kak Yuli itu mungkin bisa lebih membimbing saya lebih baik lagi. Boleh gabung-gabung di sana, apalagi yang sesama wanita gitu. Ya, semoga di DM ya, gitu. Boleh. Halo. Iya. Ngomong-ngomong, Vina Store ini jualan apa? Saya memang kan Kristen, tapi saya menjual gamis karena ini memang usaha saya dari awal. Oh, jual gamis gitu. Nah, baiklah, gitu. baiklah. Oke, begitu saja. Terima kasih. Sama-sama Vina Store 99. Saya udah dipublish loh tahun lalu, jadi saya kapan saya ya, kita percaya kok. Tadi kan sudah. Oke, gitu ya. Makasih. Sama-sama. Saya turunkan ya. Shalom, Kak Vina. Saya turunkan. Iya, saya jadi berpikir ini, kadang-kadang kita juga perlu mengendorse untuk pelaku-pelaku bisnis yang Kristen, terutama orang-orang yang mensupport penginjilan, teman-teman. Makanya teman-teman kalau ada teman-teman usaha, tapi Anda harus punya background ini ya, background
background yang orang-orang yang mendukung apologet begitu. Kita bisa endorse kok sebenarnya. Misalnya Anda punya usaha misalnya catering atau apa, nanti kita bisa endorse ya. Kalau teman-teman mau endorse bisa. Oke, kita lanjutkan kembali. Cuman sayangnya belum tentu tempat Anda itu adalah di tempat yang mayoritas orang nonton. Ini mayoritas orang nonton ini kan Indonesia gitu. Jadi kalau kita mau endorse yang di luar Indonesia memang mungkin agak sulit, kecuali di bidang ekspor impor ya. Seperti itu. Misalnya Anda ingin mendatangkan barang dari luar negeri atau bagaimana. Tapi itu besok lah ke depannya ya. Kita bisa atur semuanya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sabar teman-teman. Rayagung, coba kita kasih naik Rayagung. Ya, silakan Rayagung. Ya. Ya, Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Iya, agak gelap loh Bang. Saya mau bertanya. Coba agak mundur, kemudian Kristen cahayanya itu, terang Bang. Biar nggak gelap-gelapan. Kristen itu agama atau ormas, Dis? Kristen kan itu standar agama itu ormas. Agama ya, atau standar ormas. agama itu harus punya konsep ketuhanan yang sah. Dalam artian harus punya konsep ketuhanan monoteis. Yang Siapa kedua, yang standar agama itu harus mempunyai kitab suci. Nah, saya lihat yang bikin standar itu tidak siapa itu? memenuhi standar agama. Yang bikin standar itu siapa? Ada cendekiawan. Cendekiawan, memangnya kami tunduk kepada cendekiawan itu? Ya, gini, sebentar, saya tanggapi ya. Konsep ketuhanan yang benar di dalam Kristen. Ya. Konsep ketuhanan yang benar dalam Kristen. Konsep ketuhanan itu maksudnya apa? Kalau Kristen itu Tuhannya bukan konsep. Kalau di Islam, nah Tuhannya konsep. Ya. Karena memang Tuhannya hayalannya Muhammad. Gimana? Makanya konsep. Kok ketawa? Dulu orang Islam gak punya Semua Tuhan. Agama samawi. Tuhannya nebeng sama Tuhannya orang-orang Quraisy. Gimana? Bentar, saya bawa data dulu. Bentar, Pak. Silakan. Ya, dikarenakan HP saya cuma satu ini, jadi sulit buka. Ya, nggak apa-apa, silakan Anda kemukakan saja. Samawi, ya, dalam agama Samawi, tidak ada agama Samawi yang konsep ketuhanannya bukan monoteis. Pertanyaannya, apakah Kristen agama Samawi? Monoteis. Apa Samawi itu? Jangan kau bisu-bisukan sendiri HP-mu. Bukan agama kan. Coba pertama-tama kamu datang dulu aja ke kios. Gini, saya sarankan pertama sebelum diskusi dengan saya, kamu datang ke kios penyedia layanan seluler supaya sinyal Anda benar. Ini sinyal saja Anda nggak beres, gimana kita mau diskusi? Oke. Coba bagusin dulu sinyalmu biar enak kita diskusinya. Sinyalmu saja macet-macet, gimana kita mau diskusi? Coba gimana? Macet. Sinyalmu macet-macet, gambarmu terjeda-jeda, terputus-putus. Ya, bukan agama pagan itu, agama Samawi itu. Satu-satu lah bahas itu. Jangan lompat ke sini, lompat ke sana. Konsep agama harus punya kitab suci, agama ini. Fokus loh, bahasan kita apa sih? Apa bahasan kita? Agama Kristen, apakah ormas, apa agama gitu. Baik.
apa agama Kristen itu ormas atau agama? Kalau menurut saya bukan dua-duanya. Kristen itu adalah julukan kepada orang-orang pengikut Yesus, pengikut Kristus. Artinya jalan kebenaran. Sementara agama, pengertian dari agama, apa yang kami ikuti dari Yesus? Agama itu, ya. Apa yang kami ikuti dari Yesus? Ajarannya. Supaya mengasihi orang. Coba Anda sinyal Anda bagusin dulu gimana? Coba Anda nanti bagusin dulu sinyal, terus naik lagi ke sini, biar enak kita diskusinya. Ya, oke. Nah, bagusin dulu sinyal, baru sini lagi. Ya, delay dia teman-teman. Kita ngomong dia dengernya 3 detik lagi, jadi agak sakit kepala ngomongan kita. Yo, silakan. Kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Ada Kayla. Ya, selamat siang Kayla. Buka. Itu masuk. Iya, lu udah panggil. Ini gua. Lu udah Buka aja. Jangan malu-malu, silakan nyalakan kamera. Jangan malu-malu. Aku bingung loh, sebenarnya yang mau naik itu suami, Bang Edis. Suami yang mau naik. Dia pakai akun aku memang. Jadi dia ngikutin Bang Edis selalu nih. Gitu. Oke, ini ngomong-ngomong ini baik Kayla atau suami ini muslim atau bagaimana? Non muslim, Kristen kita. Dua-duanya Kristen. Puji Tuhan Kristen. Terus mau ngapain ke sini? Kan diskusi Islam dan Kristen. Nah, itu dia kebetulan dari. Jadi gini Bang, aku sih sedikit ada pertanyaan ya, karena memang dari keluarga dari keluarga bapakku itu Muslim, karena sebenarnya papaku Muslim, sampai meninggal Muslim, keluarganya pun Muslim. Berarti Anda ini tadinya Muslim? Kalau aku Kristen. Dari lahir udah Kristen? Dari lahir udah Kristen. Tapi orang tua Muslim? Mama yang Kristen, papa yang Muslim. Agama masing-masing Bang Edis. Oh gitu. Iya, terus apa yang mau ditanyakan? Yang ditanyakan sih sebenarnya ini Bang Edis, kalau Muslim itu dibilang memang benar ya, kalau bingung juga ya nanya Bang Edis bukan Muslim ya. Iya, begini. Untuk menghindari kita ini subjektif, untuk menghindari kita ini ngomongin orang Islam di belakang, maka yang Muslim saya undang. Kalau misalnya Anda Kristen kan? Iya Bang Edis. Bertanya kepada saya soal agama Islam. Oke. Nanti kesannya itu kita seperti orang Islam. Iya, karena cuma orang Islam yang melakukan demikian. Ustadznya Muslim, jamaahnya Muslim, yang ditanya agama Kristen. Gitu. Jadi untuk menghindari yang seperti itu, kita undang yang Muslim. Oke? Ya, oke siap Bang Edis. Oke, saya turunkan ya. Mohon maaf ya Kayla ya, saya turunkan. Teman-teman tahu kan, Abdul Somad Muslim, jamaahnya Muslim. Tapi bertanya tentang agama Kristen. Pak Ustadz Abdul Somad, coba di dalam kitab Ulangan 18 ayat 18. Apakah itu nubuatan tentang Muhammad? Wow, langsung Abdul Somad. Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu. Jadi gitu nanti kita. Ya, kita buat acara kita ini bukan jadi acara pengecut, gitu. Biarlah Muslim yang bertanya dan langsung kita berdiskusi dengan mereka, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Zul.
Bentar, ini saya naikkan Zul tapi PP hitam yang naik. Saya turunkan dulu ya. Saya pikir Zulkifli M. Abbas alias Juma yang takut sama saya. Teman-teman, kalau kalian masuk tempat Juma, bilangin, buka blokirnya gitu. Karena saya diblokir. Saya naik tempat dia, ya kan? Baru saya ngomong, sebentar, saya nyalakan kamera. Diturunkannya. Setelah saya naik lagi, diblokirnya. Segitu takutnya kah kau dengan saya? Zulkifli M. Abbas, nama palsu yang aslinya Nur Alim. Jadi mereka itu nggak ada yang beres, teman-teman. Nama palsu. Nama aja udah palsu loh. Makasih Bang Ceki, makasih. Coba tuh nandar tuh. Evangelis Yonatan. Mana ada namanya Yonatan? Namanya sudah palsu mereka itu ya. Gimana dengan ajarannya? Oke, kita kasih naik. Ada sabar. Ada Winnie. Iya, Yonatan itu kan bukan nama aslinya. Dia bikin Yonatan tuh biar terkesan mualaf gitu loh. Karena cuma mualaf yang laku. Kalau Islam dari anu nggak laku. Ya Winnie, silakan nyalakan kamera. Winnie. Baik, kita kasih turun ya Winnie ya. Kita lanjutkan kembali diskusi kita teman-teman ya. Silakan ya bagi yang muslim-muslim yang ingin naik, ingin berdiskusi, silakan. Saya ini agak batuk-batuk teman-teman. Aduh. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sebentar. Agus Abdullah. Oke. Ya, silakan Agus Abdullah, silakan nyalakan kamera Anda. Agus Abdullah, apakah Anda seorang muslim, Bang? Ya, Mas Edi, selamat siang. Selamat siang, Bang. Bisakah pindah begitu, Bang, supaya jelas, Bang? Karena rabun saya, Bang, kalau kayak begini. Nah, gitu dia. Ya, silakan, Bang. Bang, Mas Edis, boleh mau tanya ini? Boleh, silakan. Satu-satunya Tuhan Kristen yang lahir di kandang binatang itu boleh, betul itu, Bang? Itu sudah kita bahas kemarin. Yang lain. Mana? Sudah kita bahas kemarin itu panjang lebar. Coba baca, saya tanya dulu, saya dengar dulu. Lukas 2 ayat 7 coba. Silakan, Anda bacakan. Satu-satunya Tuhan Kristen yang lahir di kandang binatang itu betul atau tidak? Silakan Anda baca. Anda kan yang membawa dalilnya. Baca, Bang. Loh, kok jadi saya yang baca, Anda yang mengungkapkan dalilnya gimana? Anda malas membaca. Pantas Anda masih jadi orang Islam. Coba Anda baca, Bang. Baca dulu. Biar Anda tidak sesat seperti ini. Gimana? Nah kan? Nggak bisa baca pasti kan? Sesat bagaimana, Bang? Sesat bagaimana, Bang? Anda kan mengatakan satu-satunya Tuhannya orang Kristen yang lahir di kandang binatang. Betul. Coba dibaca dulu. Kenapa kesimpulan Anda demikian? Coba dibaca. No, kabur dia gimana sih? Heran saya. Lagi pula. Kalau kelahir di kandang binatang seperti tuduhan Anda begitu, salahnya di mana? Apa salah orang lahir di kandang binatang? Yang salah itu nyuruh minum kencing binatang. Nah itu. Kalau itu udah jelas orang waras manapun tidak akan bisa menerimanya. Mana itu?
Iya. Orang lahir di kolam renang, di air banyak. Orang lahir di air, bahkan itu jadi satu sekarang. Satu metode melahirkan. Lahir di air. Lahir di mana pun gak masalah. Lahir di pesawat aja gak apa-apa kok, gimana? Apa yang salah dari orang lahir di pesawat, lahir di kandang hewan kek, lahir di mana kek, di laut, gak masalah. Lahir di kapal juga gak masalah. Yang salah itu nyuruh minumin kencing hewan. Mana? Kalau itu udah jelas salah. Coba sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah orang lahir di kandang hewan itu salah? Kesalahannya di mana? Coba. Tapi kalau Anda saya suruh minum tuh kencing hewan, nah itu udah pasti salah. Habis akal muslim. Akal muslim sudah habis. Yuk silakan. Kenapa sih kalian seperti itu gitu loh? Yuk silakan. Aswin Azhari. Silakan. Azwin Azhari. Halo Aswin, apakah Anda mendengar? Baik, kita turunkan dulu ya. Mungkin dia ada kendala sinyal atau bagaimana. Silakan. Kita kasih naik. Ada Saros Nazara. Oke, Saros. Saros. Ya, Saros. Silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Saros. Halo Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Siap Bang. Oke. Selamat siang Bang Edis. Selamat siang Bang Saros. Bang Saros, Anda Muslim Bang? Saya Kristen Bang. Semangat, tetap semangat Bang. Bang. Oke, siap. Oke, Siap. baiklah. Semangat juga kerja ya Bang ya. Oke Bang, saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan Bang. Siap Bang. Ya teman-teman ya. Kalau semangat itu sudah banyak teman-teman. Semangat. Udah banyak. Udah kepenuhan bahkan. Yuk. Teman-teman. Bukti kalau Anda itu suka channel Edis TV, mensupport channel Edis TV, itu bukan ngomong semangat-semangat. Tetapi caranya, klik share, bagikan siaran ini, follow, rekam, bagikan momen-momen tertentu yang penting, yang bagus, post di media sosial Anda. Itu caranya seperti itu. Kalau Anda tidak mau pakai akun Anda, bikin saja akun-akun terserah. Mau Anda bikin akun Anda kucing kek, ya kan, siamak ya, terserah. Saya tahu banyak teman-teman Anda yang Muslim dengan mempost video saya, nanti teman-teman Anda melihat lalu ini orang kok jadi begini, pakai akun lain gitu loh ya. Tenang, masih banyak jalan menuju Roma. Tapi jangan kalian pakai akun saya, nama Edis TV. Kalian ambil Edis TV, kalian colong, terus kalian ketik Edis TV juga. Kenapa? Biar orang nggak bingung nyari Edis TV, karena udah terlalu banyak akun Edis TV palsu. Ya, bikinlah akun kalian sendiri yang kreatif, ya seperti itu. Oke? Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Ahsin. Ahsin. Ya, silakan Ahsin, nyalakan kamera Anda. Selamat siang. Selamat siang, Ahsin. Silakan. Salam dari NTT, Mas Edis. Shalom. Gimana kabar NTT, Bang? Luar biasa. Aman-aman, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera, Bang. Sabar, Bang. Sabar. Ini ngomong-ngomong, Abang Muslim? Nah, gimana? Kemana?
Oke. Teman-teman yang Kristen, teman-teman tidak perlu mengajukan permintaan naik kecuali ada hal penting yang mau Anda sampaikan. Ya. Ada hal yang begitu pentingnya tentang sesuatu, boleh Anda naik. Seperti judul ini, diskusi Islam Kristen gitu. Biarlah yang Muslim ya. Kalau Anda memang betul-betul mau support, ya benar-benar Anda udah gatel mau support begitu, bisa support saya, juga bisa support saya bersama-sama teman-teman. Kita ada program untuk pendirian rumah apologet di sini. Kalau nanti rumah apologet itu sudah berdiri dan kalian pernah mensupport, suatu saat kalau kalian mampir ke sini, kalian mampir bisa nginep. Kita ngobrol-ngobrol ya di hari-hari Anda tidak ngapa-ngapain boleh. Nih. Kita juga ada kolekte pendirian rumah apologet. Akhirnya jadi iklan terus kan. Ini yang bikin kalian. Kalau nggak begini kan kalian nggak berhenti-berhenti. Saya giniin aja biar kalian ini. Ya teman-teman, kita ada kolekte atau persembahan pembangunan rumah apologet. Kalau teman-teman memang benar-benar ngebet banget mau support, teman-teman bisa support di sini. Ya, harus muncul nama saya ya. Edis itu nama saya, teman-teman. Ya. Teman-teman bisa support di situ, tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga itu ada tulisan di berjalan, tulisan berjalan tuh. Yang tulisan jalan tuh sama dengan ini. Zelle juga bisa seperti itu. Ya, ini kita sudah hampir mendekati ini teman-teman ya, sudah hampir mendekati progresnya. Jadi saya akan segera laporkan kepada teman-teman dan saya akan buat laporan pertanggungjawabannya itu ya. Seperti itu, karena saya punya beban gitu, karena saya galang kolektor, saya galang ini dan saya harus laporkan itu. Mudah-mudahan akhir tahun sudah beres kita ya, beres semuanya. Dan di bulan-bulan yang nggak lama lagi kita sudah melakukan proses-proses seluk-beluk jual belinya seperti itu. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Ada Agam Peduli. Ya, silakan Agam Peduli, nyalakan kamera Anda. Ya. Ya, silakan Bang. Halo, ya, Bang Agam. Halo. Shalom. Ngomong-ngomong Agam ini setahu saya ini kayaknya dari Ambo Cie ini kayaknya nih. Ambo Cie. Muslim Bang? Muslim Bang. Muslim kok Shalom Bang? Waduh gawat Anda ini. Bang, di dalam hadis dikatakan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Itu namanya toleransi Bang. Tapi Islam tidak mengajarkan toleransi Bang. Siapa bilang Bang? Saya Muslim, saya masih bertoleransi. Iya, tapi kita tidak berbicara Anda Bang. Anda toleransi, saya angkat topi Bang. Artinya Anda orang yang baik. Tetapi sayang seribu sayang, ajaran Islam tidak mengajarkan begitu. Ajaran Islam mengajarkan, jikalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran Islam. Jadi saya tidak banyak berbicara. Saya hanya mau menyampaikan dan saya juga tidak bertanya Bang. Saya hanya mau menyampaikan bahwa yang pertama, saya Muslim dan saya menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya rasa siapapun dan bagaimanapun keyakinan masing-masing, saya yakini bahwa kita semua menyembah Tuhan walaupun dengan metode, ritual, ibadah yang berbeda. Berarti Anda meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah? Saya tidak meyakini. Berarti beda Bang. Saya tidak meyakini Yesus itu Allah. Iya, berarti beda, berarti Tuhan kita, betul? Beda. Iya. Lalu bagaimana kita menuju kepada jalan yang sama? Pasti kita menuju jalan yang berbeda, betul? Berbeda, tentu melalui ritual ibadah yang berbeda. Namun yang saya yakini bahwa
masing-masing kita punya Tuhan, tetapi yang Tuhan yang kita maksud pada akhirnya itu adalah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Esa. Nggak sama Bang, perintahnya beda, ajarannya beda. Saya kasih contoh Bang ya. Gini Bang, gini Bang, gini. Saya yakini bahwa Nasrani itu adalah agama melalui kitab Injil. Saya yakini 4 kitab yang telah turun, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Semua saya yakini kebenaran dan keberadaannya. Namun, persoalan keyakinan saya meyakini Nasrani, tidak. Saya tetap meyakini Islam. Namun, saya membenarkan bahwa Nasrani itu ada dan Nasrani itu juga bukan salah. Berarti Nasrani itu benar? Nasrani juga benar. Berat ini dia nggak percaya. Baik. Ada Al-Quran di situ Bang? Nggak ada. Nggak ada. Ada di rumah di kamar. Anda tidak punya Al-Quran. Baik. Ada satu ayat, ya, saya kutipkan misalnya sebentar ya. Sebentar ya Bang ya. Sabar ya Bang ya. Saya akan kutipkan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat yang ke-120. Bunyinya begini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Tadi barusan Anda katakan agama Nasrani itu benar, betul? Benar. Tapi kenapa di sini dikatakan orang Nasrani dan Yahudi tidak akan senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka? Kalau agama Nasrani itu benar, artinya ayat ini tidak jadi masalah supaya kamu mengikuti agama orang Nasrani, betul? Ya, kalau orang Nasrani nggak suka sama saya, nggak senang sama saya, nggak masalah. Tenang, ini kayaknya Anda salah paham nih. Gini Bang, menurut Anda agama Nasrani itu benar, betul? Benar. Oke, menurut Al-Quran agama Nasrani benar atau salah? Kalau di Al-Quran ya jelas ada. Benar atau salah? Kalau benar atau salahnya saya bukan ahli tafsir, saya bukan ahli. Nah, makanya saya bilang Bang, tolong Muslim yang naik ke sini itu Muslim yang ngerti agama Islam. Karena nanti kalau nggak ngerti agama Islam, saya di-inbox lagi. Yang inbox saya bertubi-tubi. Kamu beraninya sama orang Islam yang awam. Nah, karena saya tidak mau lagi ada orang yang inbox seperti itu, sebenarnya sudah saya wanti-wanti. Tolong, jangan naik ke sini kalau Islam awam. Bang, gini Bang. Saya kan juga sering mengikuti channel Bang Edis ini. Nah, saya hanya mau menyampaikan, ini terakhir Bang ya. Menyampaikan bahwa semua kita mempunyai ajaran masing-masing. Cuman saya tetap mengikut pada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena yang saya pahami bahwa apapun ketika hubungan sesama manusia pun juga tidak baik. Saya rasa itu Bang, saya sepakat dengan Anda. Kristen dan Islam, apalagi kita sebagai anak-anak bangsa, apalagi baru kita ini merayakan HUT kemerdekaan, kita supaya berdampingan. Tetapi itu harapan kita. Kenyataannya kan nggak seperti itu, Bang. Kenyataannya banyak orang-orang Islam yang melakukan persekusi terhadap orang-orang Kristen. Lagi kebaktian digangguin, dibubar-bubarin. Tidak semua Bang. Tidak semua bagaimana Bang? Coba nih abang dari Padang kan? Sebentar, biar pelan-pelan kita bicaranya Bang. Abang dari Padang kan? Bukan, abang dari Padang kan? Bukan. Mana? Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan, tapi Agam. Ya, itulah NKRI Bang. Oke, baik. Abang dengar nggak kemarin kasus yang di mana? Teman-teman yang di Sukabumi ya? Ya, tahu kan yang di Sukabumi kemarin? Yang mana tuh Bang?
Nggak update. Cidahu. Kenapa? Yang di Cidahu tahu nggak? Enggak bang, saya nggak update. Kenapa? Ya, abang ini banyak nggak taunya. Pantesan abang bilang nggak semua orang Islam begitu. Satu pun nggak ada yang abang tahu gimana. Nih saya kasih tahu. Kemarin di Cidahu ada kelompok orang Kristen yang sedang berkumpul. Mereka sedang melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian. Lalu datanglah sekelompok orang-orang Islam. Dipecahin kacanya, diturunin salibnya, dibanting-banting salib itu. Sekarang saya tanya, apakah itu cerminan ajaran agama Islam? Itu bukan cerminan bang. Itu cerminan agama Islam bang. Baik, sekarang saya tanya. Jadi kita tidak boleh generalisir bang. Baik, gini. Justru Islam, dengar bang. Justru Islam yang tidak membenci salib itu bukan Islam. Saya kasih contoh. Di dalam hadis akan datang Nabi Isa, betul? Betul. Tugas Isa nanti kalau datang ngapain? Salah satunya mematahkan salib, betul atau salah? Betul. Betul. Ketika Isa nanti datang mematahkan salib, Anda akan berdiri sebagai penentang dia atau berdiri di belakang dia untuk membantunya? Macet kan? Makanya saya bilang bang, orang Islam yang mata-matain salib lagi latihan. Kita mata-matain salib dulu coy. Mereka lagi fitness bang. Tunggu Isa datang. Nanti kalau Isa datang baru mereka rame-rame matain salib. Udah saya bilang bang, kalau Anda bilang kita hidup berdampingan, kita berpelukan satu sama lain, saya setuju bang. Tapi sayang 1000 sayang, Islam tidak mengajarkan itu. Jadi Islam mengajarkan permusuhan kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, itu generalisir bang. Itu mengeneralkan. Itu tidak bergeneralisir bang. Ada hadis-hadisnya bang. Semua. Saya nggak benci salib, cuman saya nggak meyakini. Bang, tapi sebagai orang Muslim Anda nanti harus membantu Isa matahin salib. Masa Isa sendirian mata-matain salib? Ada berapa gereja yang mata-matain salibnya bang? Gimana? Ini bang, saya cuma iseng aja tadi Multi. Saya cuma mau menyampaikan itu bahwa yang pertama saya Muslim, tetapi saya nggak suka menjelek-jelekan agama ataupun keyakinan yang lain. Itu yang pertama. Bang, di sini kita tidak saling menjelekkan, bang. Kita di sini sedang berbicara apa yang menjadi fakta di dalam agama Islam dan apa yang menjadi fakta di dalam agama Kristen. Namun saya sangat kalau hal demikian, oke, saya sepakat. Cuman saya sangat tidak sepakat kalau pengeneralisian mengeneralkan sekelompok orang digeneralkan menjadi Islam. Baik. Saya Muslim tapi saya tidak melakukan itu. Artinya tidak semua bang. Baik. Itu dia. Baik, sekarang pertanyaannya begini, apakah Islam itu diukur dari apa yang Anda lakukan? Ya. Salah bang, Islam itu diukur dari apa yang Muhammad lakukan dan kerjakan, bukan yang Anda lakukan. Bagaimana Anda ini? Islam adalah apa yang Quran dan Muhammad ajarkan, bukan apa yang Anda lakukan. Tadi saya bilang bang, saya angkat topi, saya hormat bang. Kalau abang bilang abang Muslim, tapi abang pengen menggandeng, bertoleransi terhadap sesama. Artinya Anda bagus, Anda orang yang baik bang. Tapi sayang 1000 sayang, bukan itu Islam bang. Islam itu adalah ajaran yang memusuhi Yahudi dan Nasrani. Itu tidak memusuhi bang. Iya, itu Anda bang, bukan Islam. Coba bang, Anda pernah dengar nggak hadis ini? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membantai orang-orang Wahyudi. Bahkan orang-orang Wahyudi akan sembunyi di balik pohon dan di balik batu. Tetapi pohon dan batu akan berkata, wahai kaum muslimin, di belakangku Wahyudi, silahkan bunuh mereka. Kecuali pohon Gorgot. Karena Gorgot adalah pohon Wahyudi. Ada hadisnya bang.
Itulah kenapa, Bang, itulah kenapa mereka sangat benci dengan Israel. Benderanya diinjek-injekin, bendera Israel. Sangat benci dengan Israel. Itu ajaran Islam, Bang. Oke lah Bang, siap kalau gitu. Saya cuma itu aja sih menyampaikan bahwa saya Islam, tetapi saya tidak benci Nasrani, tidak benci salib, tetapi saya tidak meyakini. Anda orang yang baik. Ya, tapi ya, tidak mungkin Anda menjadi baik di detik yang sama Anda menjadi Islam, Bang. Terima kasih, Bang. Sama-sama, Bang. Baik. Mas Shalom, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya terima ya. Nah, itulah teman-teman, dilema, memang dilema. Tolong hadis-hadis yang menebar kebencian itu dihapuskan. Tolong itu dihapus, hadis-hadis yang membuat Muslim itu membenci orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bayangin tuh hadisnya. Jikalau kamu bertemu dan Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Hendaklah mereka menemui kekerasan padamu. Gimana? Yuk, silakan, yuk. Ashraf. Bentar, ini PP hitam. PP hitam, Anda tidak bisa saya naikkan PP hitam. Karena Anda belum mencukupi. Followers Anda itu tidak mencukupi. Setidaknya Anda harus punya 200 atau 1000 orang gitu. Supaya Anda bisa menyalakan kamera Anda. Bustomi Ahmad, silahkan nyalakan kamera Anda. Salam. Nah, ini dia kawan lama saya. Bustomi Ahmad. Lama ini enggak. Saya sangat rindu akan tangan malaikat yang dari belakang yang menampol Anda. Jadi perkenalan teman-teman, Bustomi Ahmad ini membuat saya sangat terkesan. Karena waktu itu saya diskusi sama dia. Dia lagi semangat bercerita tentang firman Allah. Tangan malaikat menampol dia. Ya silakan, apa yang mau Anda sampaikan Bustomi? Enggak cuman ini aja, ini pengen lama nggak masuk komal-komal live Bang Edis. Bustomi, kenapa Anda kok masih Islam saja? Kapan kabar bahagia? Kapan kabar bahagia itu saya dengar? Yaitu kabar meninggalkan Muhammad. Bisa itu Bang. Iman saya udah mantep Bang. Bagaimana mungkin Anda mengikuti orang berdosa? Bukankah Muhammad itu orang berdosa? Iya, tapi kan sudah ini Bang, sudah dimaafkan semua dosa kesalahan. Gimana dalilnya? Di surah Al-Fatihah ayat 2 itu kalau nggak salah ada. Iya, tetapi permasalahannya adalah dia kan tetap orang berdosa, yang patut diteladani, yang patut dicontoh, yang patut diikuti, yang berdosa atau yang suci? Yang suci. Iya, yang suci siapa? Kalau di Al-Quran itu Nabi Isa juga termasuk orang yang suci. Sebutkan yang suci selain Isa dalam Al-Quran. Siapa lagi tuh? Nabi Musa. Mana ada dalilnya Musa suci? Musa pernah membunuh orang nggak dalam Al-Quran? Kalau di Alkitab itu 2 kali membunuh orang Nabi Musa. Bang. Siapa bilang Musa tidak pernah membunuh orang di dalam Bible? Di dalam Bible jelas-jelas Musa jelas-jelas dia pernah membunuh orang. Di dalam Al-Quran Musa pernah membunuh orang nggak? Kalau di Al-Quran itu 1 kali membunuh orang Nabi Musa. Baik, apakah dia suci? Termasuk suci karena itu orang yang disucikan, bukan suci tapi disucikan. Dalilnya mana? Namanya juga para nabi, Pak. Bustomi. Ada di Al-Quran itu surah. Sekarang saya tahu kenapa. Sekarang saya tahu kenapa Anda masih Islam. Karena Anda malas belajar. Oke lah Bustomi. Saya sarankan kepada Anda untuk belajar lagi. Supaya Anda tidak asal bicara. Anda bilang Isa Muhammad Musa Nabi yang suci dari mana?
Bukan suci, tapi disucikan, Bang. Di mana dalilnya Ya. Musa disucikan? Ada di Al-Quran itu siapa malas yang membuka. Nah, itu kan sudah saya bilang. Alasan Anda jadi Islam karena Anda malas mempelajari Al-Quran. Seandainya Anda rajin mempelajari Al-Quran, Anda pasti akan meninggalkannya. Gitu. Ya, gitu aja Bu Stomi. Saya sarankan Anda belajar lagi agama Islam. Nanti kalau udah belajar, baru datang kemari. Oke, terima kasih Bu Stomi. Yuk. Saya sebenarnya merindukan ya teman-teman ya, ada orang Islam tapi dia ngerti agama Islam gitu loh teman-teman. Saya yakin di dunia ini ada orang Islam yang mengerti agama Islam. Masalahnya saya belum ketemu. Wah. Yuk silakan, Dokter Ricky. Silakan nyalakan kamera Anda. Dokter atau dokter ini? Ya. Ya, dokter atau dokter, Pak? Dokter atau dokter? Dokter Bang Edis. Oh, dokter. Baik, silakan. Muslim atau Kristen? Ya, mohon maaf Bang Edis. Saya lupa tadi. Saya Kristen. Kristen. Waduh. Nanti saya ini ya. Mau membantu itu. Iya. Saya mau membantu rumah apologet. Terima kasih, Pak Dokter Ricky. Oke, saya turunkan ya, Pak Dokter Ricky ya. Ya. Oke, saya turunkan. Iya, kita lanjutkan ke Muslim berikutnya. Kita kasih naik ada. Bentar ya. Ini kok Kristen semua saya lihat ini nama-namanya teman-teman. Waduh. Saya mau melihat satu orang yang menurut namanya saya terawang-terawang ngerti agama Islam ya. Coba kita kasih naik ada. Ini Kristen ini kayaknya nih. Ini Kristen juga. Coba kita kasih naik ada. Waduh. Coba kita naikkan perempuan dulu saja. Ika, coba Ika. Ika Piadasi. Tapi kalau ini saya tidak yakin dia mengerti agama Islam. Ya, Ika Piadasi, silahkan nyalakan kamera Anda. Ika Piadasi. Iya, bentar Bang. Ya, silahkan nyalakan kamera. Udah lewat jam makan siang nih, orang-orang udah pada lapar. Udah perut sudah. Ika. Iya, iya Bang. Baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada Setiawati. Kita kasih kesempatan kepada yang perempuan-perempuan dulu ya. Setiawati. Ya, Setiawati, silahkan nyalakan kamera Anda. Malah ketawa. Setiawati. Halo. Baik, Setiawati juga kita turunkan ya. Kita kasih naik ada Santi. Iya.
Santi, silahkan nyalakan kamera. Santi 865. Halo Santi. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Sudah, Bang? Belum. Gimana ini? Belum bisa. Kami belum bisa melihat. Nah, sudah sekarang. Iya. Ibu Santi. Ya. Ibu Santi Muslim atau apa? Mohon maaf, saya Hindu tapi salah ngefans sama Bang Edis. Makasih ya. Hindu. Oke. Namanya Santi ya. Santi. Apa yang mau disampaikan Ibu Santi? Kok gerangan naik kemari? Suka banget sama Bang Edis lah. Suka. Baik. Keren ya. Semangat, tetap semangat. Oke, baik. Saya turunkan ya. Terima kasih. Oke, sama-sama saya turunkan. Ya. Kita kasih naik ada Amrin. Iya, silakan nyalakan kamera Anda, Saudara Amrin. Salah pencet. Baik, kita turunkan kalau salah pencet. Ini apakah nampaknya sudah menandakan lemah atau bagaimana nih teman-teman? Sudah berapa jam kita? Oh, sudah hampir 3 jam. Pantaslah teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah kita istirahat atau bagaimana? Istirahat? Coba kita kasih naik ada Insinyur Ahmad LC. Oke, Insinyur Ahmad LC. Kemana naik ini? Sebentar, saya kasih turun dulu. Ahmad LC. Sama mana tadi ya? Insinyur Ahmad LC. Kok jadi hilang? Sabar. Mana tadi Insinyur Ahmad LC? Hilang. Tadi katanya ada yang suruh naikin ini. Coba saya kasih naik ada Bocilri. Tolong kalau naik itu pakai nama asli ya teman-teman ya. Karena kalau nama-namanya begini tuh saya kadang-kadang malas naikin. Bocilri. Ya silakan nyalakan kamera Anda. Siap Bang. Ini nama Anda manggilnya apa ini Bang? Bocil saja Bang. Oke, silakan. Muslim Bang? Katolik Bang. Katolik. Iya, cuman mau menyampaikan sedikit saja Bang. Apa itu Bang? Ya, agar pemberitahuan buat kawan-kawan yang lain. Karena saya sendiri sudah pernah berdebat dan membaca buku itu. Bukunya kepunyaan pastoral. Supaya teman-teman Muslim tahu sedikit nih Bang. Buat masukan juga mungkin buat Abang. Bahwa sesungguhnya lahirnya Yesus Kristus itu di kandang domba. Yang pertama kali datang itu orang Majus. Orang Majus itu kan bangsanya mereka. Mereka sendiri yang langsung menyembah Tuhan kita itu. Iya, tapi tidak ada sebenarnya pernyataan bahwa itu di kandang domba. Yang dikatakan di situ, Yesus dibaringkan di sebuah palungan. Bekas kandang domba. Itu mungkin untuk dikembangkan dengan berbagai bahasa. Kita kan berbagai bahasa itu isinya kan Bang. Lalu mungkin untuk ibarat kata begini Bang. Misal kata begini. Misalnya lalu Anda saya baringkan di apa namanya? Di atas jok motor begitu. Apakah berarti Anda lahirnya di pabrik pembuatan motor? Ya belum tentu juga. Belum tentu, gitu. Benar Bang. Lalu juga untuk berikutnya. Bisa saja karena begini. Ketika itu kan Yusuf ya dan Maria itu kan melakukan perjalanan jauh. Ya. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan jauh, bisa saja dia juga membawa tempat pakan ternak.
atau tempat menaruh makanan domba seperti itu. Lalu Yesus dibaringkan di situ, bisa saja begitu. Itu tidak mengindikasikan bahwa Yesus dilahirkan di kandang domba, enggak. Lalu berikutnya juga itu yang kemarin kita bahas, Bang. Kenapa sholat Jumat itu harus Jumat? Lalu di situ tertera bahwa pada zaman itu mereka lah yang menghormati Tuhan kita waktu wafat di kayu salib. Dan kenapa hari Minggu itu dikafirkan, dipantangkan? Karena kebangkitan Tuhan kita itu di hari Minggu. Itu setelah di negara kita ini yang mengakibatkan itu jadi. Ya, tapi itu juga semuanya asumsi-asumsi, Bang, gitu. Maksud saya gini, bukan saya nggak mau gini, Bang. Kita ini mengundang yang Muslim supaya kita ini bisa lebih objektif, begitu. Aku cuma mau ngasih masukan juga, Bang, buat yang bertanya tadi tuh, yang kenapa katanya lahir di kandang hewan itu. Itu biar dia tahu bahwa bukan kita yang datang, justru kita sendiri yang Kristen ini malu sebenarnya, karena dari kaum mereka yang mendatangi Tuhan kita duluan, gitu, Bang. Oke. Itu aja, Bang. Hanya itu, Bang. Siap. Baik, saya turunkan ya, Bang, ya. Saya turunkan, Bang. Siap. Ya, teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan begini, ini diskusi antara Islam dan Kristen. Forumnya supaya tidak subjektif, supaya tidak terkesan ngomongin orang di belakang, maka Muslimnya langsung begitu. Biarlah orang-orang Islam sesama Islam bahas agama Kristen gitu, karena mereka beraninya ngomong di belakang. Ketika Anda lihat pengajian-pengajian, ya kan, jamaahnya Muslim, ustadznya Muslim, bahasanya Kristen. Biarlah orang Muslim yang begitu. Kita jangan seperti itu ya. Kita langsung undang Muslimnya, biar tidak dikatakan ngomongin di belakang. Insinyur Ahmad LC, ini tadi namanya agak-agak sedikit menggugah, gitu, makanya saya naikkan. Ya, Insinyur Ahmad LC, silakan nyalakan kamera, Bang. Gondrong. Insinyur Ahmad LC. Ternyata cuma namanya doang yang keren, isinya 0. Baik. Saya turunkan dulu di bawah ya, penyembah Muhammad. Saya turunkan dulu kau di bawah. Kita lanjutkan. Dan Anda jangan bilang gondrong-gondrong. Muhammad itu gondrong di dalam. Mau saya tunjukin hadisnya. Muhammad rambutnya ikal dan panjang. Oh, menghina gondrong-gondrong. Muhammad gondrong di dalam hadis gimana? Heran saya dengan mereka ini loh. Oke, kita kasih naik, ada Abu Maula. Ya, silakan Abu Maula. Nyalakan kamera Anda. Ntar malam live nggak? Belum tahu. Mungkin kita bisa live. Ntar gue lagi nyari dulu, Bang. Gak kagak ngerti masalahnya nih. Oh, Muslim, Bang. Ya. Abang Muslim. Gua nggak bisa ngomong gua Muslim atau gua Islam. Karena Oke, coba saya undang dulu untuk nyalakan kamera. Coba saya undang dulu untuk nyalakan kamera. Silakan Anda terima dulu. Oke. Ngomong-ngomong, ini foto siapa, Bang? Hah? Ini foto siapa? Oh, itu fotokopi. Fotokopi. Ini jangan-jangan. Coba saya tanya dulu, Bang. Abu Maula, Anda Muslim atau siapa? Atau gimana? Gua nggak terus terang aja. Gua nggak berani. Di KTP? Di KTP? Di KTP? Di KTP gue Islam. Kalau KTP gue Islam. Tapi udah malu jadi orang Islam. Bukan soal gue malu. Bukan soal gue malu. Tapi karena gue nggak ngerasa berbuat baik seperti Muslim gitu. Bang, ngomong-ngomong, ini abang lagi mau berenang apa mau gimana? Abang latihan berenang? Gua tadinya mau tiduran lah kok. Kebetulan dipanggil. Nah, duduk lah gitu. Oke. Ya. Bang. Tadinya mau tidur. Kenapa Anda berkata demikian, Bang? Emang Islam identik dengan kebaikan? Setahu gue sih kalau yang
diajarkan benar itu baik sih. Kebaikan apa yang diajarkan agama Islam? Coba saya tanya dulu. Gini. Sekarang kita beragama tujuannya apa? Tujuannya kalau di dalam Kristen supaya orang-orang ini mendapat kehidupan kekal, hidup bersama-sama dengan Yesus pada suatu saat nanti dalam kerajaan surga. Kerajaan surga bersama Yesus kelak. Gini, setahu gua agama itu adalah jalan. Iya, jalan itu jalannya untuk menuju Tuhan. Iya. Nah, kurang lebih seperti ya kan? itu. Nah, Yesus sendiri itu adalah penuntun, benar gak? Iya, betul. Benar? Betul. Iya, betul. Nah, seperti juga yang Bang Edis suka bicara itu. Muhammad. Muhammad. Oke. Betul. Muhammad di mana sekarang? Muhammad tuh kalau tenang dulu, Bang. Gini. Bang, tenang dulu, Bang. Tenang. Tarik napas. Hembuskan. Wah, oke. Bicara sekarang ini Anda putus-putus nih. Gitu. Bang, Anda putus-putus loh. Kita tanya dulu nih, Bang. Kopinya paling mahal padahal bagus ini. Oke. Muhammad ada di mana? Muhammad mah ya udah dikubur lah, udah mati. Dikubur. Bagaimana dia menuntun Anda? Anda mau dituntun Muhammad kemana? Tenang. Anda mau dituntun Muhammad kemana? Gini, sepengetahuan gua, Muhammad itu bukanlah orang yang katanya diributkan sama orang-orang, kebanyakan orang Islam, itu namanya Ahmad. Nah, kalau Muhammad sendiri itu adanya di diri kita. Tuhan kan, seperti Muhammad di kan? dalam ajaran. Oke. Yang Anda yakini sebagai nabi itu siapa? Yang Anda yakini sebagai nabi itu siapa? Ahmad. Bukan Muhammad. Ahmad. Bukan. Kalau Muhammad itu adalah. Waduh, ngos-ngosan. Bang, tenang. Yang ada di... Bagusin sinyal dulu. Terus bagusin dulu pernapasan, Bang. Pernapasan diatur dulu, Bang. Dia tarik, hembuskan. Wah, gitu, Bang. Tenangin. Baru bagusin sinyal, Bang. Nanti kita ngobrol lagi. Pening pala saya, Bang. Ini sinyal Anda putus-putus. Suara Anda putus-putus. Di mana? Ini padahal mau wifi bagus nih di sini nih. Gini. Dalam ajaran agama Kristen sama agama Islam itu gua rasa nggak jauh beda. Baik, beda berarti ya. Berarti beda ya? Enggak. Beda enggak? Cuman penyebut. Oke, beda. Oke, baik. Baik, yang menuntun umat muslim siapa? Hah? Yang menuntun umat muslim siapa? Yang menuntun umat muslim si Ahmad itulah. Ahmad. Oke, Ahmad di mana sekarang? Ahmad di mana? Ahmad ya udah modar. Berarti umat Islam dipimpin orang mati, betul? Iya. Iya. Tenang, Bang. Orang Islam dipimpin orang mati. Nah, kalau Kristen itu tidak dipimpin orang mati. Yesus mati nggak? Yesus bangkit, Bang. Kalau Yesus mati di kuburan, saya nggak usah jadi orang Kristen, ngapain? Mana ada saja ini? Ini tahu nggak Yesusnya itu di mana? Bang, di dalam Bible, di dalam iman kami, Yesus tuh naik ke surga, mengalahkan maut. Iya, sementara dalam agama Islam, Ahmad masih dinaungi oleh maut. Gimana? Oke lah, Anda belajar dulu.
agama Islam, baru nanti main lagi ke sini ya. Anda itu tidak berani mengatakan diri Anda Islam, gimana? Bukan masalah berani nggak berani diri gue Islam, masalahnya ajaran gue beda daripada Islam yang lain. Iya, ajaran Anda, ajaran lain sendiri. Oke lah, bagusin dulu sinyal Anda. Masalahnya putus-putus, jelek. Sinyal Anda putus-putus begitu. Bagaimana teman-teman? Kita kasih naik ada insan biasa. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau tuhankan Muhammad? Yuk silakan insan biasa. Insan biasa. Baik, kita kasih turun ya. Kita sapa, tidak mau menyapa balik, kita turun. Kita kasih naik ada Muhammad Supeno. Oke, Muhammad Supeno. Iya, Muhammad Supeno. Saya teringat dengan teman saya, teman masa kecil saya ini. Ya, silakan. Supeno, nyalakan kamera Anda. Supeno. Ya. Ya, Bang Supeno. Saya panggil apa nih? Peno? Terserah abangnya. Iya, saya panggil Peno saja lah. Aja. Iya. Oke, siap. Iya, Peno, silahkan. Apa gerangan Anda naik kemari? Saya mau bicara sama orang munafik. Bicara sama orang munafik? Apa? Siapa orang munafik itu? Ya seperti kamu itu. Apa definisi munafik? Ya ngawur kayak kamu itu. Nah, munafik kok ngawur? Anda tidak tahu definisi munafik, bagaimana Anda tuduhkan saya munafik? Munafik adalah orang yang berbicara sesuatu tetapi kenyataan di hatinya berbeda. Contoh, munafik tuh gini, tenang. Munafik tuh gini. Munafik tuh gini. Saya udah kenyang, padahal lapar. Tahu nggak? Itu munafik. Tahu nggak kamu? Kayak kamu itu yang bisa kisru di Indonesia ini. Hah? Bagaimana? Kayak kamu itu yang bikin kisru di Indonesia ini. Yang tahu bikin kisru di Indonesia itu orang-orang Islam. Gimana? Kamu kurang ajar benar kamu. Hah? Kok bisa Anda katakan saya kurang ajar? Tenang dulu, tenang. Pernahkah saya mecah-mecahin kaca masjid? Hah? Pernah nggak saya mecahin kaca masjid? Orang-orang kayak kamu itu yang bikin kisru. Orang Islam nggak bakalan. Apakah pernah saya memecahkan kaca masjid? Hah? Pernah nggak saya mecahin kaca masjid, bubarin orang lagi, bubarin orang lagi di jemaah? Kan nggak pernah. Yang melakukan itu orang-orang Islam. Kamu itu cuma mulut kamu yang punya. Ngawur kamu. Cuma mulut kamu itu, hatimu kamu kosong. Hatimu kosong, mulut kamu ini ngomong aja belajar bahasa Indonesia dulu yang baik. Tenang. Tarik nafas. Kurang ajar. Hembuskan. Baik, begini, Peno, dengarkan. Ketika kamu tuduhkan saya membuat kisruh, pernah nggak saya berkelakuan seperti orang Islam, mecah-mecahin kaca orang ibadah, orang jamaah, berkebaktian, nutup-nutupin warung? Pernah nggak saya berkelakuan seperti itu? Bukankah itu kelakuan orang-orang Islam? Kamu cuma modal bicara, efeknya kamu nggak tahu kamu. Efeknya nggak tahu, bagaimana sih? Inilah saya bilang teman-teman, ketika orang Islam membahas agama Kristen, namanya dakwah.
Itu namanya dakwah, saudara-saudara. Zakir Naik membahas agama Kristen di mana-mana, itu namanya dakwah. Tapi giliran ditanggapi, ngamuk dia. Suara pecah, Pak. Suara Anda pecah. Suara Anda pecah. Jangan dimakan. Jangan dimakan. Agak jauh sedikit, biar nggak pecah suaranya, biar bisa dengar kita. Orang Islam nggak akan mulai dulu. Mulai dulu gimana maksudnya? Cuma cungur kamu itu yang mulai dulu. Kayak cungur. Baik, kita kasih gambar yang bagus. Kita kasih gambar yang bagus. Baik, saya kasih gambar yang bagus, Bang. Abang tahu ini siapa? Tahu siapa? Aku cuma berbicara sama kamu. Nah, katanya orang Islam duluan, nggak mulai-mulai dulu. Ini gimana sih? Dengar, ini ulama Muslim namanya Zakir Naik. Kamu munafik, kamu anjing. Datang ke Indonesia, membahas agama. Marah-marah. Kenapa Anda marah-marah? Kalau ketemu saya, kamu tak potong kepala kamu. Kenapa Anda marah-marah? Gara-gara apa? Mulut kamu itu kayak babi. Apakah ketika saya membahas agama Islam ada fitnah yang saya lakukan? Fitnah semua, nggak terhitung kamu. Kurang ajar. Oke, sebutkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Banyak, nggak terhitung. Sebutkan satu. Ini aja dari tadi ini fitnah kamu. Sebutkan satu fitnahnya. Kata kamu Tuhan Muhammad itu Tuhan. Iya katakan. Itu yang mengatakan Muhammad itu Tuhan adalah saya. Baik, saya putarkan videonya. Saya putarkan. Sabar, tenang. Jangan emosi, jangan emosi. Esteler saja, Bang. Esteler. Baik. Kamu ini. Marah-marah ya. Baik. Apakah saya yang mengatakan bahwa Muhammad adalah Rob? Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Nah, jadi Rob kalian ada dua. Yang ngomong bukan saya, orang Islam sendiri. Gimana Anda ini? Itu cuma kamu perhatian. Jangan dimakan, Bang. Mikrofon jangan dimakan. Mikrofon jangan dimakan biar suaranya bisa kita dengar. Cuma pengertian kamu doang. Oke. Apakah Muslim lawan diskusi saya mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Kenapa? Kamu anjing. Kok marah-marah? Kenapa Anda marah-marah, Bang? Saya nggak terima. Oke, sekarang begini, Anda tinggal di mana? Anda tinggal di mana? Madura. Oke, saya tantang Anda untuk datang. Dengar, tenang. Saya tantang Anda untuk datang ke Polda Jawa Timur dan membuat laporan. Berani nggak? Coba kamu tunjukkan di mana kamu. Gimana nih? Berani tidak kalian ramai-ramai datang ke Polda Jawa Timur membuat laporan? Berani nggak? Jangan digituin orang umat Islam ya. Kali kamu hancur kamu. Gini, apakah Anda berani datang ke Polda Jawa Timur untuk membuat laporan polisi di sana? Apa kamu mau datang kamu? Loh, Anda berani tidak membuat LP-nya? Buat LP-nya, bilang begini. Kata orang ini Muhammad itu Robnya umat Islam. Biar saya tunjukin, itu bukan kata saya, kata orang Islam sendiri. Gimana sih? Kalau ketemu sama kamu, biar saya dihukum mati, kan kukutuk kepala kamu. Kurang dengar gimana? Kan kalau ketemu kamu ya, lihat ini saya ini, enggak basa-basi saya. Biarpun dihukum mati saya, kan kutuk kepala kamu. Ku apa? Kupancung kepala kamu. Kupancung karena apa? Karena apa? Kamu ini kurang ajar ini. Kamu dibiarin, kamu mulut kamu itu kemana-mana kamu ini. Apakah yang saya katakan tentang agama Islam itu merupakan fitnah? Oi, orang munafik kayak kamu itu mulutnya bau tai. Tahu nggak? Bau tai kamu.
Gini, Anda tidak boleh berhalusinasi. Gini loh, ketika kamu bisa menunjukkan bahwa saya fitnah terhadap agama Islam, saya yang akan menerjunkan diri saya dari Monas. Saya terjun dengan kepala saya di bawah. Coba tunjuk satu fitnah saya terhadap agama Islam. Kalau ketemu kamu pancung kepala kamu. Saya orang Madura nih. Orang Madura saya. Iya, tunjukkan kepada saya satu fitnah terhadap agama Islam. Media ini, wajah saya ketahuan nih. Hah? Kalau ketemu sama saya kamu, kupancung kamu. Karena apa? Hah? Karena apa? Karena kamu buat fitnah. Fitnah terhadap dibikin, apa? Fitnah terhadap siapa? Dibikin Tuhan umat Islam kata kamu dua rob. Yang bilang itu orang Islam gimana? Kurang ajar kamu. Ya kayak kamu yang bicara. Bukan saya yang bicara itu, yang bicara itu lawan bicara saya. Ini semua di dua ini ulahnya dari orang munafik semua kayak kamu itu. Tahu nggak? Oke, sekarang begini saja. Katanya kamu orang Madura. Kamu orang Madura kan? Orang Madura punya otak nggak? Saya tanya dulu, orang Madura punya otak nggak? Umat Islam. Nah, ditanya ini. Sebentar. Apakah sebentar? Tenang. Apakah orang Madura punya otak? Kamu punya otak nggak? Punya. Apakah orang Madura punya otak? Kalau sebagai manusia, kalau yang ditanya apa nggak dijawab? Saya tanya dulu. Tenang. Saya mau tanya, apakah orang Madura punya otak? Ayam nggak punya otak nggak? Nah, ditanya itu saja nggak bisa jawab. Gimana? Saya bilang, coba kamu tenang. Pertanyaan kamu itu goblok, nggak tahu nggak? Ayam yang goblok itu Anda. Saya kan sudah memberikan saran kepada Anda. Coba tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Goblok. Saya manusia, kamu pun manusia. Oke, sekarang coba tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Coba fitnah saya terhadap agama Islam apa? Saya nggak bisa nyampaikan saking banyaknya kamu ini. Ya, sebutin satu. Satu. Sekarang ini termasuk fitnah. Nggak usah kemana-mana. Yang mana fitnahnya? Kurang ajar kamu ini. Kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu. Dari tadi Anda ngomong kurang ajar, fitnah. Suruh nunjukin satu. Anda tidak mampu. Anjing kamu. Kenapa sih Anda marah-marah? Coba buktikan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Saya sangat rindu ada seorang muslim yang mampu menunjukkan fitnah saya terhadap agama Islam. Coba apa fitnah saya terhadap agama Islam? Banyak, nggak terhitung. Satu saja, jangan banyak-banyak, satu. Banyak. Saking banyaknya nggak bisa diutarakan, saking banyaknya. Oke, baik, saya bantu ya, saya bantu. Kurang ajar. Benarkah Muhammad menyuruh minum kencing hewan, yaitu onta? Benar atau salah? Kamu yang bikin susun sendiri. Jadi tidak benar Muhammad menyuruh minum kencing hewan, kencing onta. Kamu najis enggak itu? Kencing. Baik, kita tunjukkan. Saya mau nanya. Kita tunjukkan. Ya itu Muhammad itu, nabi kalian itu. Gimana? Sebentar, saya tunjukkan. Kurang ajar kamu. Baik. Kita akan tunjukkan bahwasanya Muhammad menyuruh minum kencing unta. Baik. Dia nggak percaya teman-teman. Dia bilang katanya saya fitnah. Katanya saya fitnah. Menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka. Iya. Tapi buat apa itu minumnya? Tapi buat apa? Oke, boleh diminum nggak kencing onta? Buat apa itu? Masalah buat apa bukan urusan. Muhammad menyuruh minum kencing onta nggak? Berarti kamu. Itu buat apa? Berat, saudara-saudara. Tahu nggak? Peno, dengar dulu. Jangan marah-marah terus. Ntar dulu. Jangan marah-marah terus. Nanti saya tendang dengkulmu loh. Karena otakmu ada di dengkul itu. Kurang ajar kamu ini. Loh, otakmu ada di dengkul. Gimana sih?
Gimana nggak percaya? Otak kamu ada di tai kamu nih. Di petak kamu, otak kamu. Oke. Peno. Kurang ajar kan? Saya ini ingin mengajak kamu coba, biar kamu jelas, tunjukin satu fitnah saya terhadap agama Islam itu yang mana. Coba. Gak usah kemana-mana. Ini aja udah fitnah kamu ini. Kamu ngeliat ini udah fitnah. Yang mana? Yang mana, ini. Supeno? Yang ini. Mana? Ini aja ini. Udah tahu orang ini nih. Kamu ini sekarang udah fitnah kamu. Sekarang yang mana fitnahnya? Sekarang ini nih. Nih. Yang mana fitnahnya? Ini. Awas nanti kumismu lepas. Kumismu nanti lepas itu. Nanti tinggal sebelah lagi kumismu. Kurang ajar kamu itu. Nanti saya ambil pisau cukur, saya cukur kumismu tinggal sebelah. Gimana? Berani nggak? Berani nggak kamu? Berani nggak kamu? Kan sudah saya bilang, coba kamu datang ke Polda Jawa Timur. Ke Polda Jawa Timur buat sebuah laporan polisi, bilang, jangan tantang Pak polisi, ini katanya kata orang ini bahwasanya Muhammad menyuruh minum kencing hewan, bilang begitu. Ujung-ujungnya kamu nggak datang, kamu munafik kamu. Saya nggak percaya sama orang percaya kamu itu. Coba layangkan surat resmi, keluarkan LP laporan polisi, bikin surat resminya. Bikin panggilan kepada saya, telah dipanggil ke Polda Jawa Timur atas nama Edis, gitu bilang biar saya datang. Gimana Anda? Kalau Anda yang manggil ya nggak saya anggap. Kalau Anda manggil saya bawain Anda pisau cukur. Berani gak kamu? Kalau saya yang datang kepada Anda, saya bawa Anda pisau cukur nanti buat nyukur kumis Anda biar tinggal separuh. Berani nggak kamu? Hah? Berani? Coba berani tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Yuk. Berani ya? Nggak usah tunggu kemana-mana. Sekarang ini kamu udah fitnah kamu sama umat. Diulang lagi. Cuma congor kamu itu. Coba buka kacamata kamu. Supeno, gini, biar enak. Tunjuk fitnah saya, biar saya bisa mengoreksi diri saya. Siapa tahu saya salah. Apa yang fitnah gitu? Jangan banyak-banyak terus. Banyak. Iya, satu saja. Masa satu nggak bisa disebutin? Karena katanya banyak. Ini sekarang kamu kesadar nggak? Apa? Sadar nggak kamu sekarang? Apa fitnah saya? Kamu udah fitnah. Sekarang apa yang mana? Nggak nyadar. Kurang ajar kamu. ulang lagi. Begini Peno, kita itu saudara, betul? Saudara sebangsa, setuju? Saudara bacot kamu. Kamu itu jadi Anda jadi Anda tidak mengakui persaudaraan sebangsa dan setanah air. Kalau umat Islam enggak dimulai duluan, enggak bakalan. Kamu enggak dimulai duluan yang mana maksudnya? Kamu live streaming, kamu bicaranya ngawur kemana-mana, ini nggak punya dasar. Oke, di mana ngawurnya? Coba tunjukin satu. Ini sekarang ini. Oke, baik. Saya bantuin. Kalau kita yang manu dia nggak mau, nggak bisa teman-teman, karena otaknya dia didengkul gini. Baik. Anjing kamu. Loh, kalau tekannya didengkul. Baik, sebentar. Gini, saya sering mengatakan bahwa tidak ada nabi yang kena sihir, kena guna-guna selain daripada Muhammad. Benar atau salah? Coba. Tidak ada nabi yang kena sihir ataupun guna-guna selain daripada Muhammad. Benar atau salah pernyataan itu? Kalau benar kenapa? Terus di mana Anda katakan saya fitnah? Gimana? Fitnahnya terus di mana, Peno? Iya, cuma itu kamu. Cuma itu. Nih. Oke, yang lain lagi. Muhammad tidak ada nabi yang menyuruh menyusui pria dewasa selain daripada Muhammad. Benar? Kurang ajar kamu ini. Dari tadi kurang ajar. Dari tadi bilang fitnah, suruh nunjukin fitnahnya nggak mampu. Gimana sih Peno?
Anjing kamu ini, babi kamu. Tuh, bisanya cuman mengeluarkan kata-kata makian. Jangan berhalusinasi lah. Jangan marah-marah. Nanti Anda seperti Muhammad tuh, marah-marah terus. Kurang ajar kamu. Kurang ajar lagi kan? Gimana ini? Anjing kamu ini, anjing. Tahu nggak anjing? Itu anjing. Babi makan tainya sendiri. Itu kamu itu, kayak itu. Baik. Sudah bisa setanggapi? Sudah bisa setanggapi? Sudah bisa setanggapi belum? Ngerokok dia kan? Kelakuan orang Islam yang begini teman-teman. Yang penting Islam. Baik ya, orang yang dirinya sedang kesetanan dan orang yang sedang menghisap kencing setan. Nah, karena menurut ajaran agama Islam, rokok itu adalah kencing setan. Bentar, saya puterin. Dia nggak percaya. Sebentar, nggak percaya dia. Saya putarkan. Budak congor kamu, munafik kayak kamu itu, munafik. Kamu itu munafik. Kita tanggapi dia. Baik. Tahu asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok dalam kitab Kasbul Ashraf. Bung, beda pendapat itu biasa, Bung. Dari kencing iblis. Beda pendapat itu biasa, Bung. Dari surga stres iblis sampai dunia dia terkencing. Beda pendapat itu biasa, Bung. Kalau mau Islam beda pendapat itu biasa, Bung. Ada yang membolehkan, ada yang nggak membolehkan. Dan harum, lebih harum dari kesturi. Sempat buang air besar di surga. Kalau mampet siapa yang ngedot WC-nya? Nah, dari sana buang air besar. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah, itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Pohon tembakau. Menurut ulama Anda, tembakau itu kencing setan. Makanya Anda sifat Anda kayak setan. Wah, gimana Anda ini? Cuma modalnya kamu kayak itu kamu. Loh, yang takut sama Anda itu nggak ada. Mau ayam aja nggak takut sama kamu. Gimana? Beda pendapat itu umat Islam wajar, Bung. Ada yang membolehkan. Dengar, Peno, nggak usah gagah-gagahan. Ayam aja nggak takut kok sama kamu, gimana? Kalau kamu nanti saya bawain pisau cukur aja buat nyukur kumismu sebelah itu, cukur. Berani gak kamu? Oke, gini Supeno, gini. Biar kita serius diskusi kita. Coba, kalau kamu sudah tenang, sudah tidak marah-marah lagi, bisa nggak kamu tunjukkan kepada saya satu fitnah saya terhadap Muhammad dan Allah? Banyak. Satu saja tunjukkan. Banyak. Ini satu. Ini sekarang mulut kamu yang lagi bicara ini udah fitnah kamu. Yang mana? Orang-orang munafik kayak kamu gak menyadari atas perkataan itu. Ini aja kamu udah fitnah, jangan yang lainnya. Yang mana? Anjing kamu ini. Marah-marah. Ini aja kamu udah fitnah. Iya, yang mana fitnahnya? Aduh, saya kalau nggak lagi batuk ini saya teruskan, teman-teman. Aduh. Oke, gini, Supeno, kalau kamu katanya mau memancung saya, pakai apa mancungnya? Pakai apa mancungnya? Pakai tai kamu. Gimana? Orang kamu saja tidak punya alat pancung, gimana mau mancung saya? Pakai tai kamu. Peno, coba kalau mancungnya pakai apa? Ada nggak di situ celuritnya? Celuritmu aja buat ngarit rumput aja patah kok gimana? Pakai tai. Coba Peno, gimana? Coba kamu utarakan dulu satu fitnah saya masih penasaran ini. Apa kira-kira fitnah saya terhadap agama Islam? Ya, silakan. Nggak terhitung, Bung. Satu saja. Ini sekarang aja udah fitnah ini. Sekarang ini. Saya bicara sama siapa sekarang ini? Sama kamu kan yang congor. Betul. Anda sedang berbicara dengan Edis TV. Silakan.
Iya. Ini sekarang kamu udah fitnah. Di bagian mana Nggak usah fitnahnya? kemana-mana. Semuanya. Dari tadi kita kayak gini-gini terus dari tadi teman-teman. Semuanya tolol berarti dia. Iya. Baiklah. Karena dia tidak waras lagi, karena dia gendeng, berarti kita turunkan saja deh. Ya sudah. Kalau begitu tolong, saya masih penasaran ini. Kalau tidak Anda tunjukkan, saya loh. Nanti bisa mati penasaran loh. Gimana? Coba. Tunjukkan satu fitnah saya, coba yuk. Itu. Kamu ini tunjukkan sekarang ini. Saya bicara sama siapa sekarang ini? Bicara dengan Edis. Benar. Lalu? Siapa yang memfitnah? Umat Islam siapa? Yang memfitnah umat Islam adalah Supeno. Kurang ajar kamu ini. Anjing. Supeno memfitnah umat Islam karena mengatakan bahwasanya Muhammad bukan Rob. Ternyata Muhammad Rob. Gimana? Betul nggak kamu begini? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bener nggak? Bener nggak? Bener atau enggak? Ketawa dia. Itu junjungan saya. Itu junjungan saya. Itu nabi saya itu. Pertanyaan saya begini, benarkah kamu mengucapkan ya Rasulullah, ya Rasulullah? Kalau doain Rasul itu biasa itu. Oke, ketika kamu mengucapkan ya Rasulullah, Rasulullah ada di mana? Ada di mana dia? Ada di mana itu? Dikubur, betul? Rasulullah itu manusia bukan? Iya, dia ada dikubur, betul? Manusia mati enggak? Pertanyaan saya, dia ada dikubur, betul? Saya mau nanya. Gimana? Manusia mati enggak? Ketika dia dikubur, Anda begini, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Berarti Anda sedang berseru-seru kepada orang dalam kuburan. Gimana sih? Betul nggak? Anda berseru-seru kepada orang dalam kuburan. Sebagai manusia, nabiku tuh. Anda berseru-seru kepada orang dalam kubur, maka agama apa yang berseru-seru kepada orang dalam kubur? Menceret. Pengajar kamu. Agama apa yang berseru-seru kepada orang dalam kubur? Siapa yang berseru dalam kubur? Oke, Anda berseru-seru nggak kepada Muhammad? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, betul nggak? Kalau doain nabiku itu biasa itu. Biar kita. Oke, gini, biar enak. Gini, memang kita mau ngomong sama dia ini agak sedikit menguras energi karena otaknya memang ada di dengkulnya. Gini, tenang. Ya. Kamu yang ada di tempat kamu. Gimana sih orang? Supeno. Kamu yang ada di tempat kamu ini. Supeno. Benar nggak kamu mengucapkan ya Rasulullah, ya Rasulullah? Benar nggak? Itu biasa, Bu. Doain kancing Nabi. Ketika Anda mengucapkan ya Rasulullah, kepada siapa Anda mengucapkan itu? Sama Allah. Berarti Anda menyapa Allah ya Rasulullah gitu. Berarti Allah adalah Rasulullah. Itu kamu yang bolak-balik. Siapa yang sama Rasulullah? Itu sama doa. Oke, gini aja lah. Kamu belajar dulu aja pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Udah sekarang sudah kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kamu bahasa Indonesia aja masih nggak tahu gimana. Apanya? Saking. Coba kamu belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betulkah kamu mengucapkan ya Rasulullah, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul nggak? Itu bagian itu. Tahu nggak kamu itu? Yang bikin nyanyian itu siapa? Umat Islam. Umat Islam dari bagian mana? Iya kalian. Jadi kamu nggak ikut kayak gitu? Ada si A. Itu. Ada N. Baik. Itu. Baik, kita putarkan ya. Kita putarkan dulu. Kita putarkan ya. Perhatikan, coba dengarkan ini, dengarkan. Iya. Itu yang bikin lagu itu dari Islam siapa itu?
Islam. Baik, ketika mereka mengucapkan Ya Rasulullah salamun alaik, itu muslim bukan mereka itu? Kamu tahu nggak itu yang bikin lagu itu muslim dari mana? Nggak tahu saya, mereka muslim nggak? Ya udah diem kamu, soalnya Islam itu banyak. Oh, berarti ini bukan muslim? Aliran. Berarti ini aliran sesat? Berarti ini aliran sesat? Bukan aliran sesat. Nah, bukan sesat. Biasa, Bung. Anda saja nggak tahu. Biasa, Bung. Kamu yang nggak perlu dengerin dulu. Beda pendapat tuh biasa, Bung. Beda pendapat biasa. Itu yang menurut Muhammad, umat Islam yang masuk surga itu cuma satu golongan, yang 72 masuk neraka. Betul nggak? Ya makanya kita iya, berarti dari 73 golongan berarti semuanya sesat kecuali satu, bener gak? Iya kayak kamu yang masuk neraka, kamu jahanam. Salah. Soal kamu dari 73 golongan, dengar, tenang. Dari 73 golongan, tenang dulu, Peno. Kamu lagi. Biar kita ngomongnya gantian. Sudah bisa gantian? Kamu yang nyerocos dari tadi. Ya sudah, Anda mau bicara dulu, silakan. Bicara apa mau Anda bicarakan, silakan. Ya benar. Ya kayak kamu itu ya, yang disembah, orang bersempak, digantung, itu yang dipercaya kamu. Sudah? Iya. Sudah bisa gantian? Jawabannya kamu itu. Kenapa kamu itu menyembah orang bersempak, yang orang yang digantung? Sudah gak bisa gantian? Apa alasan kamu? Oke, silakan. Sudah selesai? Silakan. Baik. Saya jawab. Gini, seandainya Yesus masih tergantung di salib, maka Anda benar. Saya menyembah orang yang masih digantung di salib. Tapi kami menyembah Yesus yang bangkit mengalahkan maut. Nah, sekarang saya tanya balik. Muhammad ada di kuburnya, dia pakai sempak nggak? Muhammad ada di kuburnya sekarang pakai sempak nggak dia? Tahu nggak kamu? Ditanya-tanya, jawab dulu, tenang. Ditanya langsung meninggal. tenang diri. Oke. Muhammad ada di kuburan, betul? Betul. Apakah dia pakai sempak? Tahu nggak kamu itu? Ditanya dulu, apakah dia pakai sempak? Saya tanya dulu, apakah dia pakai sempak? Tahu nggak kamu? Wah, ditanya itu langsung meninggal. Tenang dulu, tenang. Apakah Muhammad pakai sempak? Tahu nggak kamu? Tahu nggak? Ditanya Muhammad pakai sempak atau enggak langsung bingung gitu. Tahu nggak kamu? Saya tanya dulu Anda, Muhammad Supeno. Apakah Muhammad menggunakan sempak? Apakah tahu nggak itu Nabi Muhammad itu kayak itu kamu? Pikiran kamu, tahu nggak? Tahu nggak kamu ini ngomong bahasa Indonesia aja nggak beres ini teman-teman, otaknya didengkul memangnya. Udah gini aja, lebih bagus, tenang. Lebih bagus kamu bawa kawan-kawanmu pergi ke Polda Jawa Timur, berani nggak? Berani nggak kamu rame-rame pergi ke Polda Jawa Timur? Ujung-ujungnya kamu nggak berani. Berani nggak rame-rame ke Polda Jawa Timur, berani nggak? Jangan ditantang umat Islam, Bung. Saya menantang. Berani nggak pergi ke Polda Jawa Timur? Berani nggak? Jangan. Berani nggak? Habis kamu. Berani nggak ke Polda Jawa Timur? Berani nggak? Habis kamu. Berani atau tidak ke Polda Jawa Timur? Habis kamu. Disuruh berani atau enggak malah. Habis kamu kepala kamu. Sekarang saya memberikan kepada kamu sebuah tantangan. Apakah kamu berani membawa teman-temanmu rame-rame kalian datang ke Polda Jawa Timur untuk membuat laporan kepada Edis TV? Berani atau tidak? Udah, kau tidur di bawah sana. Kau tidur di bawah sana. Sudah saya bilang teman-teman, seandainya kalian dapati saya memfitnah, datang ke Mabes Polri, udah dibilang kok. Ngeyel banget sih orang. Coba bikin laporan ke Mabes Polri, bilang bahwa orang ini bilang begini dan begitu, biar kita buktikan. Gimana sih Anda ini? Ya silakan. Yang mana ini? Dari tadi
Ngoceh aja nggak jelas. Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar. Taku. Sebentar. Feriansyah, coba Feriansyah. Feriansyah, silakan. Muslim Bang? Ini yang kemarin lagi. Yang waras. Sudah minum anggur Bang? Apa? Sudah minum anggur belum? Minum anggur belum. Anda sudah minum anggur? Belum. Katanya belum. Tadi ajaran Tuhan Bang, itu anggur. Bang, sebentar saya tanya dulu. Di dalam agama Islam, khomer itu haram nggak? Khomer? Apa khomer? Khomer itu maksudnya minuman keras. Haram. Haram. Kalau di surga minumannya apa? Saya belum masuk surga Bang, masih di luar. Menurut janji Allah di dalam Al-Quran apa? Minumannya? Air. Oh, air dari mana? Khomer gimana? Kata siapa Bang? Kata siapa? Di surga. Gini, saya sudah bilang, di dunia ini nggak ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Di dunia ini cuman 2 orang Islam yang ngerti agama Islam. Itu pun belum diketahui di mana rimbanya. Keberadaannya belum diketahui. Ya mana buktinya kalau di surga itu minuman keras? Ada Al-Quran di situ? Hati ada. Baik, coba buka surat An-Naba. Naba. Coba. Kalau ngomong harus sesuai itu kan? Ya. Kalau nggak sesuai berarti fitnah. Ya. Tapi kalau benar nanti gimana? Berarti saya benar ya? Saya dipitnah terus teman-teman. Orang yang mau mengatakan saya fitnah, orang yang nggak pernah belajar agama Islam. Gimana? Baik. Ya apa? Itu ada di dalam Quran. Coba surat Muhammad ayat yang ke-15 coba. Muhammad? Ya, surat Muhammad. Bentar. Surat Muhammad itu surat yang ke-47. Surat Muhammad ayat yang ke-15. Surat Muhammad ayat 15. Oke. Silakan. Ini bukan? Ya, baca. Artinya, jangan kau baca Arabnya, nanti kau jadi orang Islam terus. Selama kau baca Arabnya, kau jadi orang Islam terus. Kalau kau baca artinya, kau meninggalkan agama Islam. Silakan. Ini kan? Baca. Terjemahnya. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah. Sungai-sungai kamar yang lezat bagi minumannya. Kamar ini? Iya, sungai kamar. Terus? Baca terus. Dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Terus? Nah, sama dengan orang yang kekal. Dalam kurungnya ini baca kan Bang? Coba baca. Oh baca aja belepotan. Coba baca yang benar. Coba yuk. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Sudah? Oke, apa minuman yang diberikan kepada penduduk surga itu? Sungai. Air sungai. Sungai apa? Air susu. Dan apa?
dan Sungai Madu. Terus? Terus? Sungai Kamar. Nah, Sungai Kamar. Berarti kalian minum kamar di surga, betul? Kamar itu apa, Bang? Kamar, tempat tidur. Oh. Aduh. Kan sudah saya bilang, teman-teman. Tidak mungkin orang Islam ngerti agama Islam. Nggak mungkin itu. Itu sebuah kemustahilan. Oke, kita kasih naik ada Badrus Soleh. Kalau orang Islam ngerti agama Islam, pasti dia akan meninggalkannya. Ya, Badrus Soleh, silakan nyalakan kamera Anda. Badrus Soleh, jangan dikipas, Bang. Mikrofon Anda jangan Anda begitu. Bos. Silakan, Bang. Abang Muslim. Selamat sore, Bos. Muslim, Bos. Muslim. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Jangan separuh-separuh, Bang. Jangan tenggelam terus. Ada, Bos. Wajah Anda jangan Ada, tenggelam Bos. terus. Agak naik sedikit, naik. Biar. Apa yang mau Anda utarakan? Cuman biar kenal, Bos, sama Bang Idis. Biar kenal. Ada, Bos. Iya, cuman itu saja. Nggak ada yang menyampaikan Ya, oke, apa-apa. Bos. Iya, Bos. Iya, Ada, karena Anda Bos. tidak mengerti agama Islam. Mana tak ngerti, Bos? Ngerti, Bos. Apa yang Anda ngerti dari agama Islam? Betul nggak Muhammad nyuruh minum yang kencing? Betul nggak Muhammad nyuruh minum kencing onta? Tak ada. Tak ada. Pantas kau masih Islam. Tak, Bos. Tak ada. Udah, kau di bawah saja. Oh, kau aja nggak tahu Muhammad nyuruh minum kencing onta. Pantasan kau belum minum kencing onta. Awak yang gimana? Aduh, heran saya. Kenapa kalian ini begitu ya? Coba sebelum kalian mengatakan saya fitnah, periksa dulu. Oke, silakan. Halo. Nahla. Ya. Waduh, ini yang kemarin lagi. Jangan keluar. Jangan dikeluarin. Coba, Bang, tempelan di jidat udah dilepas belum, Bang? Coba, Ya, Bang, bentar. nyalain kamera dulu. Nyalain kamera dulu. Udah hilang belum itu koyoknya? Oh, tumben udah hilang. Kemarin koyoknya masih ada. Gimana, Bang? Mau minta gift. Minta gift. Capek aku nonton Bang Edi tiap malam. Gak pernah awak dikasih gift. Gini, syaratnya kau harus ucapkan dulu biar kau dapat gift. Coba. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tangan sambil diangkat. Sambil diangkat. Sebentar, tangan sambil diangkat, jari satu. Jari menunjuk. Kurang geser. Saya bersaksi. Gift apa ini? Nanti ada dapat gift, tenang. Saya bersaksi. Nanti gift. Tenang, makanya bersaksi dulu biar nanti dapat gift. Oke. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tidak ada nabi. Tidak ada nabi. Yang kena sihir dan guna-guna. Yang kena sihir dan guna-guna. Kecuali nabi saya. Loh. Nah. Ulangi. Itu udah dapat sebagian tuh. Ulangi, yuk. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tidak ada nabi yang kena sihir dan guna-guna. Tidak ada nabi dan sihir yang kena guna-guna. Tidak ada nabi yang kena sihir dan guna-guna. Tidak ada nabi yang kena sihir dan guna-guna. Kecuali nabi saya Muhammad. Kecuali nabi Nah, udah kau dibawa kau sana. Udah, kau dibawa sana. Kamu nggak mau mengakui kenyataan. Padahal yang saya katakan itu kenyataan kok. Kenyataan. Coba sebutin nabi yang kena sihir dan guna.